Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, kelas 2A Psikologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi terakhir, yaitu gangguan tidur, delirium, dan demensia. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama, Rohman Syukurul Goni, NIM 20070160442, Mardadila Pramesti 20070160444, dan Lucy Indriani Wardani 20070160445. Yang pertama, yaitu gangguan tidur. Pengertian dan klasifikasinya. Tidur merupakan istirahat yang paling ideal untuk mengistirahatkan semua organ tubuh setelah seharian beraktivitas. Menurut Guyton dan Hall pada tahun 2014, tidur didefinisikan sebagai suatu keadaan tak sadar yang masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsangan sensorik ataupun rangsangan lain. Jika ketika tidur seringkali tidak merasakan nyenyak ataupun terdapat gangguan-gangguan yang bisa menurunkan kualitas tidur, dalam ilmu psikologis disebut dengan istilah gangguan tidur. Gangguan tidur adalah masalah tidur yang menyebabkan stres pribadi yang signifikan. Menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa PPDGJ 3, secara garis besar terbagi menjadi 2. 1. Dimsomnia, yaitu suatu keadaan psikogenik primer dengan ciri gangguan utama pada jumlah, kualitas, waktu tidur yang terkait faktor emosional. Kedua, parasomnia, yaitu suatu peristiwa abnormal yang dialami ketika tidur. Selanjutnya, penggolongan tidur lain berdasarkan PPDGJ 3 antara lain: 1. Gangguan tidur organik. 2. Gangguan tidur non-psikogenik. Nelson mengklasifikasikan gangguan tidur menurut status kedewasaan, karena pola tidur yang dialami oleh anak-anak berbeda dengan pola tidur orang dewasa. Dampak gangguan tidur. Menurut data epidemiologi, tidur kurang dari 6 jam dan lebih dari 9 jam sangat mungkin mengalami peningkatan mortalitas, seperti penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Menurut Wibowo pada tahun 2009, stres psikologis juga dapat menyebabkan kesulitan tidur atau insomnia, serta dapat mempengaruhi konsentrasi dan kesiagaan. Selain itu, berbagai resiko kesehatan pun meningkat, serta dapat merusak fungsi sistem imun. Sedangkan menurut Potter dan Perry pada tahun 2005, kelelahan yang berlebihan yang dihasilkan dari kerja yang meletihkan atau penuh stres dapat menyebabkan kesulitan tidur. Selain itu, dampak gangguan tidur terhadap beberapa aspek seperti aspek mood, yaitu emosi tidak stabil, emosi berubah-ubah, dan lain-lain. Dampak terhadap aspek kognitif seperti kewaspadaan berkurang, waktu reaksi lambat, dan lain-lain. Dampak terhadap aspek perilaku seperti membangkang, hiperaktif, kendali impuls yang buruk, dan lain-lain. Dampak terhadap aspek psikologis seperti cemas, depresi, tidak konsentrasi, coping tidak aktif, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu tentang delirium. Melanjutkan presentasi dari teman saya tentang delirium. Pengertian. Menurut pengertian dari Harvard Health, delirium adalah kondisi di mana seseorang mengalami kebingungan yang parah dan berkurangnya kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Delirium adalah diagnosis klinis, gangguan otak difus yang dikarakteristikkan dengan variasi kognitif dan gangguan tingkah laku. Delirium ditandai oleh gangguan kesadaran, biasanya terlihat bersamaan dengan fungsi gangguan kognitif secara global. Kelainan mood, persepsi, dan perilaku adalah gejala psikiatrik yang umum
sedangkan tremor, asteriksis, nistagmus, dan inkontinensia urin merupakan gejala neurologis yang umum. Delirium mempunyai berbagai macam penyebab. Semuanya mempunyai pola gejala serupa yang berhubungan dengan tingkat kesadaran dan kognitif pasien. Penyebab utamanya yaitu berasal dari 1. Penyakit susunan saraf pusat, yang kedua penyakit sistematik, yang ketiga intoksikasi atau reaksi putus obat maupun zat toksik. Faktor predisposisi terjadinya delirium antara lain usia, kerusakan otak, riwayat delirium, ketergantungan alkohol, diabetes, kanker, gangguan panca indera, malnutrisi, dan lain-lain. Gejala delirium. Seseorang dapat menderita delirium dengan sebab yang berbeda-beda, tetapi dapat menunjukkan gejala-gejala seperti 1. Menjadi gelisah atau agresif, 2. Pendiam dan murung, 3. Sulit berkonsentrasi dan kurang fokus, 4. Tidak bisa memahami sekitar, 5. Memiliki respon yang lambat, dan 6. Tiba-tiba tidak dapat mengontrol buang air kecil dan besar. Gejala klinis yang menjadi pedoman diagnosis utama adalah penurunan kesadaran, adanya suatu kendala fungsi kognitif yang akut dan berfluktuasi. Slide selanjutnya adalah tentang demensia. Pengertian demensia. Demensia adalah jenis penyakit gangguan otak. Demensia merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala yang penyebabnya bisa berbagai macam gangguan yang menyerang otak. Ditandai dengan penurunan fungsi kognitif secara menyeluruh tanpa disertai dengan gangguan kesadaran, mempengaruhi fungsi memori, baik jangka panjang maupun jangka pendek, mempengaruhi kemampuan intelektual, bahkan seringkali disertai perubahan perilaku dan kepribadian. Menurut C. dan Willis, tahun 1991, demensia adalah kehilangan kemampuan kognisi yang sedemikian berat sehingga mengganggu fungsi sosial dan pekerjaannya. Jadi pada intinya penyakit demensia itu melibatkan kerusakan pada sel-sel saraf yang ada di otak yang dapat terjadi pada beberapa area di otak. Tetapi gangguan ini bentuknya berbeda-beda pada setiap penderita, tergantung area otak mana yang terkena. Ada 3 kategori utama demensia. Yang pertama, penyakit Alzheimer. Jadi penyakit ini itu merupakan jenis demensia yang paling umum dan disebabkan oleh pengendapan protein di otak yang mengganggu kerja sel-sel saraf. Kemudian yang kedua, ada demensia vaskuler. Demensia vaskuler ini dipicu oleh stroke dan gangguan cerebrovaskuler yang menyebabkan kerusakan otak. Paling sering demensia ini terjadi pada laki-laki, khususnya yang mengalami hipertensi yang telah ada pada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jenis lain dari demensia yang dapat disebabkan oleh depresi, kurangnya nutrisi, hipotiroidisme, dan keracunan obat. Penyebab demensia. Jadi, demensia ini disebabkan oleh berbagai penyakit dan kondisi yang mengakibatkan sel-sel otak yang rusak atau koneksi antara sel otak. Ini menurut Alzheimer tahun 2016. Kemudian, pada sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa ada 2 jenis perubahan sel otak biasanya terjadi pada penderita demensia. Perubahan ini termasuk plak dan kusut. Kemudian, penyebab demensia selanjutnya dapat terjadi ketika pembuluh darah di otak rusak, entah itu karena tersumbat ataupun pecah. Selanjutnya, demensia juga bisa disebabkan oleh orang yang mengalami stroke ringan, kurangnya vitamin B12, dan demensia ini melibatkan kerusakan pada sel-sel saraf di otak
yang dapat terjadi pada beberapa area otak. Tetapi ingat, gangguan ini itu dapat muncul dalam bentuk yang berbeda-beda pada setiap penderitanya. Gejala-gejala demensia. Menurut Grayson, tahun 2004 dalam Aspiani tahun 2014 menyebutkan bahwa demensia itu bukanlah sekedar penyakit biasa, melainkan kumpulan gejala yang disebabkan oleh beberapa penyakit atau kondisi tertentu. Kumpulan gejalanya ini ditandai dengan penurunan kognitif, perubahan mood, serta perubahan tingkah laku. Untuk gejala umum demensia, yang pertama, penderita akan kehilangan ingatan jangka pendek dan sering melupakan percakapan atau janji yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Gejala ini merupakan gejala yang paling menonjol pada penderita demensia. Kemudian, kesulitan dalam melakukan tugas yang kategorinya itu ringan dalam sehari-hari. Kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, kemudian penilaian yang buruk, disorientasi waktu dan tempat. Maksudnya, dia itu bingung antara waktu dan tempat. Kemudian masalah dengan pemikiran dan perhitungan, perubahan suasana dan hati dan perasaan, kehilangan inisiatif, penderita lupa menaruh barang, dan terjadinya perubahan kepribadian pada penderita. Untuk mencegah penyakit demensia, penderita bisa melakukan beberapa cara, seperti mempertahankan pola makan yang sehat, seimbang, yang bisa menjaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi tekanan darah tinggi, dan kadar kolesterol yang tinggi. Kemudian, mencukupi asupan vitamin B12 dan C dan E. Dilanjut dengan berolahraga secara teratur, menghindari rokok dan penyalahgunaan alkohol. Selain itu, para ilmuwan percaya bahwa asam lemak omega 3 DHA adalah perlindungan terhadap penyakit demensia. Menurut Sumbono tahun 2016. Pengobatan demensia. Jadi, penderita demensia itu bisa melakukan pengobatan dengan cara terapi non-obat. Terapi non-obat ini tujuannya untuk meningkatkan suasana hati dan perilaku pasien, meningkatkan fungsi kerja dan keterampilan yang tersisa, serta membantu pasien dalam kemandirian mereka dalam hidup sehari-hari. Kemudian pengobatan demensia yang lainnya ya dengan obat yang sesuai dengan resep dokter. Karena jika tidak sesuai dengan resep dokter, hal itu justru akan memperburuk kondisi penderita. Cukup sekian presentasi dari kami, kelompok 10. Bila ada kekurangannya dalam menyampaikan materi, dalam menjelaskan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.